Bagaimana mungkin sebuah milisi tanpa angkatan udara menantang kekuatan militer terbesar di planet ini? Ini bukanlah perang konvensional, dan mereka bukan musuh yang konvensional. Ketika Washington meluncurkan serangan bedah menggunakan kapal induk senilai 12 miliar dolar, para pejuang justis menanggapi dengan truk pikap tua, rudal Soviet yang dimodifikasi, dan taktik sederhana, tembak dan lari. Namun, perang ini tidak hanya melibatkan bom. Ini adalah soal strategi, keausan, dan geografi. Bahkan sebuah negara adikuasa pun bisa kalah. Ketika Amerika Serikat mengerahkan pasukan terbaiknya dengan gudang senjata yang canggih pesawat siluman, rudal presisi, satelit mata-mata, dan kapal induk yang menghabiskan biaya miliaran justis menjalankan strategi yang sepenuhnya berbeda. Mereka tidak membangun pangkalan raksasa dan tidak bergantung pada radar atau landasan pacu. Strategi mereka lebih sederhana. Mereka menggunakan apa yang dikenal sebagai Sud Danan Skut. Mereka meluncurkan rudal dan dalam hitungan menit sudah berada di tempat lain, bersembunyi di antara pegunungan. Alih-alih memusatkan persenjataan, mereka menyebarkannya di seluruh daratan seperti kawanan. Setiap bukit, setiap ngarai, dan setiap batu mungkin menyembunyikan kejutan yang mematikan. Hal ini menjadikan Yaman sebagai medan perang yang sulit dibersihkan sepenuhnya, bahkan dengan serangan yang konstan. Sementara para pejuang justis bersembunyi di antara debu dan batu, sisi lain laut mulai bergerak. Kapal induk seperti USS Carl Vinson dan USS Harry Truman mengambil posisi di Laut Merah. Namun, mereka tidak tiba sendirian. Mereka dikawal oleh kapal perusak, kapal penjelajah, dan kapal selam. Misi mereka jelas: menetapkan kontrol, mengirim pesan, dan jika perlu, meluncurkan serangan pertama. Sebelum itu terjadi, semuanya dimulai dengan sesuatu yang diam, pengawasan. Drone seperti MQ-9 Reaper terbang di atas area tersebut 24 jam sehari, sementara satelit mengamati dari ruang angkasa. Tujuannya adalah untuk melacak setiap gerakan para justis pelempar, depot, pusat komando. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Dan ketika mereka ditandai, permainan berubah. Ketika raksasa ini memutuskan untuk menyerang, mereka melakukannya dengan presisi bedah. Para perusak berbaris, kapal selam memposisikan diri di bawah permukaan, dan ketika perintah diberikan, langit dan bumi bergetar pada saat yang sama. Dari laut, puluhan rudal Tomahawk meluncur ke udara. Mereka tidak mengeluarkan suara saat lepas landas, tetapi dampaknya bergema sejauh bermil-mil. Masing-masing rudal diarahkan ke radar, peluncur rudal, sistem anti-pesawat, dan pangkalan drone musuh. Ini adalah gelombang pertama. Gelombang serangan kedua biasanya dilakukan oleh pesawat F-18 yang meluncur dari dek kapal induk, masing-masing membawa senjata GPS atau presisi berpemandu laser yang biasanya mencari target strategis. Di Saada, ada laporan tentang 12 serangan. Di Dijan, sebuah pembangkit listrik sudah padam, meninggalkan ribuan orang tanpa listrik. Di Ibe, serangan paling mematikan menghantam 2 gedung perumahan, dan di Jodea, baru-baru ini terjadi serangan mengejutkan di pelabuhan tangker minyak di ibu kota. Kemarahan meluap. 8 serangan mengguncang kota, salah satunya menghantam sebuah lingkungan yang menurut intelijen dikelola oleh Komando Tinggi Yahudi. Intimidasi dan responsnya jelas, namun para justis tetap bertahan di sana. Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Apakah mungkin ada milisi yang tidak teratur dapat bertahan dari semua ini? Bagaimana mereka bisa berdiri setelah serangan brutal seperti itu? Jawabannya bukan terletak pada jumlah personel atau teknologi, melainkan pada tanah yang mereka injak. Orang-orang Yahudi tahu bahwa mereka bertarung dalam perang yang simetris. Mereka tidak memiliki parit atau benteng tradisional. Mereka mengendalikan daerah pegunungan di barat laut Yaman, termasuk ibu kota sana. Di negara yang jalanannya hilang di antara gurun, tebing, dan lembah, hal ini memberi mereka keuntungan yang tidak dimiliki oleh rudal manapun. Para justis tidak tinggal diam. Mereka memasang rudal balistik jarak pendek dan drone di truk. Mereka menembak, bergerak, bersembunyi, muncul kembali, dan mengulang proses tersebut. Ketika rudal Amerika datang, para pelempar sudah tidak ada di tempatnya. Sementara itu, di laut, kelompok penyerang Angkatan Laut AS bukan hanya sekadar kapal. Mereka adalah kota terapung yang dirancang untuk menciptakan perang dari titik manapun di planet ini. Di tengah, sebuah kapal induk mampu meluncurkan hingga 130 pesawat. Di sampingnya,
Kapal perusak kelas Arleigh Burke yang ahli dalam pertahanan udara. Di depan, kapal penjelajah kelas Ticonderoga yang serbaguna dan berbahaya, dilengkapi dengan rudal torpedo serta kemampuan dukungan serangan melalui darat, laut, atau udara. Di belakang, kapal fregat yang lebih ringan dan cepat, fokus pada pengawalan dan eliminasi ancaman kecil. Dan di bawah air, sebuah predator yang diam kapal selam kelas Virginia yang dapat menemani grup dan memburu musuh yang bahkan tidak terdeteksi. Ketika kapal induk mengidentifikasi target diaman, ia segera aktif. Dari dek kapal induk, pesawat FA-18 mulai mengaum. Mesin mereka menyala satu persatu, dan dalam hitungan menit, mereka siap terbang bersenjata dengan salah satu senjata paling efektif di gudang senjata modern, bom jam. Namun, ini bukan sembarang bom. Sebelum diluncurkan, bom ini menerima koordinat yang tepat dari pesawat, termasuk posisi, kecepatan, dan ketinggian. Setelah dilepaskan, bom ini mengaktifkan sistem navigasi GPS dan berubah menjadi rudal pintar yang diarahkan ke target dengan akurasi hingga 5 meter. Jam, bersamaan dengan versi yang diperluas dan dipandu laser, dapat mencapai kedalaman 72 km di daratan dan menghancurkan bunker, peluncur rudal Soviet, atau struktur tetap lainnya dengan satu dampak. Semua itu hanya sebagian kecil dari biaya rudal jelajah Tomahawk. Jika musuh bergerak, sistem laser mulai aktif. Bom mendeteksi refleksi laser yang ditandai oleh pesawat lain atau unit yang mengoreksinya secara real-time. Hasilnya, kendaraan hancur, pelempar tereliminasi, atau satu target berkurang. Di laut, kapal selam nuklir tetap tak terlihat hanya beberapa mil dari pantai Yaman. Kapal ini dapat bersembunyi selama hampir 140 hari tanpa muncul ke permukaan, menunggu sinyal untuk meluncurkan rudal mereka. Mengapa mereka mendekat? Karena Justice sering menghabiskan waktu berjam-jam setelah peluncuran untuk mengubah posisi, dan itu adalah saat yang dimanfaatkan oleh rudal jelajah yang diluncurkan dari dasar laut. Gelombang terakhir serangan Amerika kembali diluncurkan oleh HA-18G Growler, pesawat serbaguna yang dapat meluncurkan bom pintar seperti jam atau rudal anti-radiasi AGM-88, mampu menghancurkan dan mengganggu sistem radar dengan presisi bedah. Namun, ada satu masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh sistem apapun yang dipandu sementara Amerika Serikat berusaha memenangkan perang dengan presisi dan teknologi. Justice berjuang untuk menghalangi dunia, dan mereka melakukannya dari satu titik di peta, Selat Bab el-Mandeb, yang juga disebut gerbang air mata. Jalur laut sempit ini sangat sempit sehingga satu serangan dapat menghentikan segalanya. Sebanyak 11% perdagangan global melewati negara ini melalui jalur laut, termasuk minyak, kontainer, dan barang-barang penting. Disinilah para Houthi menemukan keuntungan terbesar dalam taktik mereka, yaitu menciptakan ketakutan bagi dunia untuk berlayar melalui rute ini. Mari kita lihat bagaimana mereka melaksanakan serangan. Mereka tidak memiliki armada atau radar generasi terbaru, tetapi mereka memiliki kecerdikan serta rudal Soviet yang telah dikonfigurasi ulang. Serangan dengan rudal P-21. Jika kapal sipil mendekat dalam jarak kurang dari 80 km dari pantai, Justice dapat meluncurkan P-21, rudal anti kapal dari era Perang Dingin. Rudal ini ditembakkan dari truk yang tersembunyi. Propelan awal meluncurkan rudal ke langit, kemudian motor kedua diaktifkan untuk menggunakan radar analog dalam mencari mangsa. Setelah target ditetapkan, rudal ini meluncur seperti hiu, dan jika mengenai sasaran, dapat berhasil menenggelamkan kapal dalam hitungan detik. Dirancang pada tahun 1985, kerusakannya tetap nyata. SA-2 yang dimodifikasi oleh Iran. Jika targetnya berada dalam jarak kurang dari 45 km, pilihan yang tersedia adalah rudal yang lebih tua, SA-2 Soviet yang telah dimodifikasi oleh Iran untuk menjadi rudal anti kapal. Awalnya dirancang untuk menembak jatuh pesawat, sekarang rudal ini diluncurkan dari daratan untuk memburu kapal dagang. Meskipun diciptakan beberapa dekade lalu, SA-2 masih mampu menembus lambung kapal modern jika tepat sasaran. Kedua rudal tersebut diluncurkan dari platform seluler, yang sulit dilacak dan mudah disembunyikan. Yang paling penting, mereka menimbulkan teror di jalur perdagangan tanpa perlu menyerang langsung ke Amerika Serikat. Namun, pada tanggal 26 Desember, 3 rudal balistik anti kapal dan 2 rudal jelajah melintasi langit Laut Merah dengan kecepatan lebih dari 3,5 Mach, mengincar kapal perusak Amerika Serikat. Para Justice tidak menembak secara acak. Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan.
Serangan berlangsung selama 10 jam dengan jeda strategis untuk menguji waktu reaksi, pola pengawasan, dan kemampuan respons Angkatan Laut. Meskipun banyak rudal yang berhasil dicegat, kerusakan yang sebenarnya tidak diukur dari jumlah kapal yang tenggelam, melainkan dari ketegangan internasional, lumpuhnya rute perdagangan, dan pertemuan darurat di Pentagon. Ini bukan sekadar serangan. Ini adalah simulasi dari apa yang akan datang kemudian. Jika Amerika Serikat tidak memiliki kapal perusak, kapal induk, atau kapal kelas Burke, rencana Houthi akan berbeda, lebih diperhitungkan dan lebih mematikan. Fase pertama, kebingungan. Sejumlah drone lepas landas pada saat yang sama. Mereka tidak dimaksudkan untuk menyakiti, tetapi untuk membutakan sensor dan memenuhi radar. Sistem pertahanan masuk ke mode panik, mengaktifkan rudal pencegat, meriam otomatis, dan tindakan penanggulangan elektronik. Sistem ini pun menjadi kehabisan daya. Fase kedua, meluncurkan rudal lama. Dari lokasi yang berbeda, P-15 atau P-21 diluncurkan dengan rudal Soviet jarak rendah yang bergerak lambat, namun memiliki hulu ledak yang cukup kuat untuk menghancurkan kompartemen utama sebuah kapal. Rudal ini sulit untuk dicegat, tetapi jika hanya satu yang berhasil menyelinap masuk, dampaknya akan sangat fatal. Fase ketiga, pukulan terakhir. Rudal diluncurkan dari titik terdekat, dengan SA-2 yang diperbarui. Mereka kembali meluncur dengan kecepatan 3,5 Mach, sehingga sistem pertahanan hanya memiliki waktu beberapa detik untuk bereaksi. Namun, Amerika Serikat tidak bisa berpuas diri, karena lain kali rudal mereka bisa lebih cepat, radar lebih jenuh, dan dampaknya lebih mematikan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, share dan berlangganan channel YouTube ini agar tidak ketinggalan video menarik lain. Sampai jumpa.